Baiklah, kita lanjutkan materi kita di chapter ke-7 ya, teman-teman. Di chapter ke-7 nanti kita akan belajar kelas kata terakhir yang akan teman-teman perlu kuasai untuk mengerjakan soal structure tuple bagian pertama. Seperti itu. Nah, kelas kata apa itu? Jadi kelas kata yang kita akan pelajari hari ini adalah adverb atau kata keterangan, ya. Nah, tapi seperti biasa yang perlu kita review sedikit ya mengenai materi-materi sebelumnya supaya teman-teman nggak lupa dan juga supaya teman-teman menemukan sambungannya seperti itu. Jadi dari hari pertama sampai hari ke-6 kita sudah belajar mengenai sentencing, yaitu caranya membuat kalimat atau sentence, yang mana sentence atau kalimat itu wajib punya subjek dan predikat. Oke, kemudian di dalam kalimat subjek predikat itu bisa muncul lebih dari satu, teman-teman. Misalkan kalau ada dua subjek dua predikat tidak masalah. Syaratnya kita harus masukkan yang namanya kata hubung atau conjunction. Nah, ketika teman-teman mencari subjek predikat, tiba-tiba menemukan ada atau kalau teman-teman membutuhkan subjek predikat di soal, tapi titik-titiknya itu biasanya di tengah-tengah ya, teman-teman. Kan itu nggak wajar tuh subjek predikat kok tempatnya di tengah. Nah, kemungkinan sebelum titik-titik itu ada penanda inversi, yaitu ada 6 penanda inversi. Yang pertama adanya kata there yang dia pindah sebelum subjek tanpa koma, kemudian keterangan tempat yang pindah sebelum subjek tanpa koma, kemudian keterangan yang maknanya negatif pindah sebelum subjek tanpa koma, kemudian setelahnya more than ya. Kemudian setelahnya ada verb ing dan verb 3 yang dia agak panjang, pindah sebelum subjek tanpa koma, dan yang terakhir adalah kalimat pengandaian yang conjunction if-nya itu dihapus. Nah, itu nanti akan diganti menjadi auxiliary. Ya, nah itu adalah penanda inversi, maka cari pilihan A B C D yang predikat dulu baru subjek. Kemudian jika teman-teman mencari subjek predikat menemukan ada penanda double komparatif yaitu the more the ya. Nanti kita harus carikan the more the satunya lagi, ya, entah yang di depan atau yang di belakang. Jadi double komparatif itu bentuk kalimat unik selain inversi, cara kita bilang semakin apa, seperti itu. Nah, tapi nanti kalau sudah dicek secara sentencing, entah di soal ataupun jawaban, teman-teman tidak menemukan ada kesalahan atau kekurangan apapun, nah berarti di situ masalahnya adalah di phrasing, ya. Nah, phrasing kemarin kita belajar kalau dia adalah pecahan dari bagian kalimat. Jadi misalnya subjek itu ada pecahannya, predikat itu ada pecahannya, objek itu ada pecahannya, kemudian keterangan itu juga ada pecahannya, seperti itu. Nah, itu adalah bab yang dinamakan phrasing. Nah, kalau misalkan teman-teman menemukan pecahan yang hilang itu adalah di sebelumnya kata benda, entah kata benda itu di subjek ataupun di objek, entah objeknya kata kerja atau objeknya preposisi. Nah, itu adalah tempatnya kata sifat yang phrasing yang pertama kemarin yang kita pelajari, ya. Jadi ini adalah tempatnya adjektif atau kata sifat. Dan adjektif atau kata sifat yang kemarin kita pelajari itu dibagi ke dalam 3 jenis atau 3 kategori, ya. Yang pertama ada determiner, yaitu jenis kata sifat yang dia selalu butuh kata benda setelahnya. Kemudian ada juga adjektif yang deskriptif atau epithet, yaitu jenis-jenis kata sifat yang tidak selalu butuh kata benda. Jadi boleh ada kata benda setelahnya, atau dia juga bisa lepas tanpa kata benda. Dan yang terakhir ada adjektif urutan ketiga, yaitu noun adjunct, yaitu atau noun adjektif. Jadi kata sifat yang dibuatnya itu dari kata benda. Ya, teman-teman. Dan ini sudah urut dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Seperti itu. Nah, kemudian contoh soalnya kira-kira untuk masalah adjektif ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi cara pertama kali kalau teman-teman mengerjakan soal structure TOEFL ketika diminta melengkapi kalimat seperti ini, kita cek yang harus ada dulu, yaitu subjek predikat dulu atau sentencing kita nyebutnya. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada is ya. Kemudian subjeknya ada skeleton. Kemudian ditarik ke belakang sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi ataupun conjunction. Artinya kalimat sudah lengkap. Oke, kita cek satu-satu di pilihan A, B, C, D. Yang alpha itu ada subjek predikat lagi. Kita nggak bisa masukkan subjek predikat lagi kalau nggak ada conjunction. Ya, berarti alpha nggak bisa. Yang bravo, nah ini kebalikannya. Ada conjunction, tapi nggak ada subjek predikat lagi. Nggak bisa kita masukkan conjunction jika subjek predikatnya hanya ada satu di kalimat. Yang Charlie ada predikat lagi is, sedangkan tidak ada conjunction. Ya sudah berarti Charlie nggak bisa.
Nah, berarti jawabannya yang delta. Di situ titik-titik sebelum kata benda itu adalah tempatnya kata sifat. The itu adalah anggota kata sifat dari kategori determiner atau kata sifat yang selalu butuh kata benda setelahnya. Ya, teman-teman. Ya sudah, berarti jawabannya delta. Nanti kalau dibaca, the skeleton of an insect is on the outside of its body. Kalau diartikan, kerangka tubuh dari serangga itu berada di luar tubuhnya. Makanya dinamai exoskeleton ya, kalau di serangga seperti itu. Karena kulitnya keras, itu tulangnya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah contoh dan review sedikit mengenai materi hari pertama sampai hari ke-6. Sebelum kita lanjut ke hari ke-7 mengenai keterangan ya, yaitu kelas kata terakhir yang kita perlu kuasai. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya, berarti clear ya. Baik, atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan langsung unmute saja, oke? Nah, gitu kita lanjut ke chapter 7, yaitu kita di phrasing yang kedua, frasa kedua ya, yaitu membahas tentang kelas kata adverb atau kata keterangan, teman-teman. Oke, jadi kata keterangan sebelum kita ke fungsi dan ke kalimat, kita bahas dulu bentuknya. Jadi biar teman-teman nanti kenal, oh ini keterangan di soal, seperti itu. Jadi bentuk keterangan itu ada dua, teman-teman. Oke, jadi ada keterangan itu yang memang kalau kita cek di kamus, itu kelas katanya adalah adverb atau keterangan. Jadi pure, murni. Murni dia adalah keterangan. Oke, contohnya nih, misalkan caranya kita bilang mungkin. Mungkin itu kalau dimasukkan ke keterangan namanya adverb of probability. Caranya kita bilang mungkin ya. Intinya dia adverb gitu aja. Nah, caranya bilang mungkin misalnya ada perhaps, ada possibly, ada probably, ada maybe yang dia nyambung ya, bukan yang misah. Karena kalau yang pisah itu adalah auxiliary, dia bukan keterangan, teman-teman. Artinya sama-sama mungkin tapi beda kelas kata ya. Nah, intinya caranya bilang mungkin itu ada perhaps, possibly, probably, maybe, itu keterangan semua. Kemudian yang kedua ada adverb of negation. Caranya kita bilang tidak atau bukan, yaitu not. Nah, kemarin kita kalau di adjektif kita kenalan dengan no. No itu adjektif ya, teman-teman. Caranya kita bilang tak satu pun. Itu menandakan jumlah bendanya. Tapi kalau not, itu dia adalah keterangan. Namanya adverb of negation. Caranya kita bilang tidak atau bukan. Kemudian yang ketiga ada adverb of distinguishing. Oke, keterangan pembeda seperti contohnya ada only artinya hanya, just artinya juga sama hanya, even artinya bahkan, especially artinya khususnya, exactly artinya tepatnya. Kemudian yang keempat ada adverb of degree atau intensity, jadi keterangan tingkatan atau intensitas. Caranya kita bilang sangat misalnya, atau terlalu, atau agak misalnya, atau jauh. Nah itu adalah misalnya jauh lebih dingin. Nah itu kan tingkatan. Nah contohnya di situ ada really, very, extremely artinya sama-sama sangat. Rather artinya agak atau sedikit sama kayak a little bit ya. Jadi a little bit itu satu kata. Dia termasuk ke dalam adverb of degree atau intensity ini juga, teman-teman. Kemudian ada more, di sini more artinya lebih. More juga bisa jadi adjektif ya. Artinya more itu kalau adjektif lebih banyak, tapi kalau more dia keterangan artinya lebih. Kemudian ada most, sama kayak more tadi. Most itu bisa artinya hampir semua atau sebagian besar itu adalah kata sifat atau adjektif, bukan adverb ya. Tapi kalau most di sini yang adverb artinya adalah yang paling atau paling seperti itu ya. Jadi dia caranya menambahkan kata paling ke kata sifat. Misalnya paling besar. Nah, itu kemarin kita sudah belajar biggest. Nah, itu gabung jadi satu ya. Karena nggak bisa most big itu nggak bisa. Contohnya lagi paling mahal, most expensive. Seperti itu. Nah, itu most-nya keterangan, teman-teman. Oke. Kemudian yang kelima ada adverb of frequency, yaitu keterangan frekuensi atau tingkat keseringan seperti itu. Contohnya ada never, tidak pernah, seldom, jarang, usually, biasanya, often, sering, always, selalu, dan masih banyak lagi. Ya. Kemudian ada juga keterangan cara atau adverb of manner. Contohnya slowly. Nah, untuk keterangan cara ini dibuatnya sebenarnya dari kata sifat ya, teman-teman. Jadi kalau ada kata sifat ditambahkan dengan kata ly belakangnya, itu akan berubah kelas katanya menjadi keterangan. Nanti artinya ditambahi dengan kata dengan. Contoh cepat itu bahasa Inggrisnya quick.
ya, quick. Nah, nanti untuk bilang dengan cepat itu kita bilangnya adalah quickly. Seperti itu, ya. Contoh lagi, indah atau cantik itu beautiful. Itu kata sifat. Tapi kalau dirubah menjadi kata keterangan, tambahkan li aja jadinya beautifully, artinya dengan indah atau dengan cantik seperti itu. Nah, tapi tidak semua kata sifat itu bisa ditambahkan li ya, teman-teman. Contohnya good, baik atau bagus. Nah, dengan baik itu bukan goodly, tapi well. Sama kayak kemarin kita bilang lebih baik itu bukan gooder atau more good, tapi better. Ya, tapi itu kata sifat. Kalau kata keterangan, keterangan cara dengan baik itu pakainya well. Kemudian joyful itu artinya riang, itu kata sifat. Tapi kalau dirubah ke keterangan cara, tambahkan li jadinya joyfully, artinya dengan riang. Oke, dan masih banyak lagi, teman-teman. Contohnya lagi ada adverb of place, keterangan tempat. Kita punya here artinya di sini, there artinya di sana. Oke. Kemudian ada juga keterangan waktu, contohnya now artinya sekarang, then artinya kemudian bisa, then juga bisa diartikan pada saat itu. Yesterday itu artinya kemarin, tomorrow artinya besok, dan masih banyak lagi. Nah, selain kata keterangan yang murni, ya teman-teman, ada juga keterangan itu yang kita buat dari kelas kata lain, yaitu kelas kata preposisi. Nah, preposisi itu juga kelas kata ya, teman-teman. Bedanya dengan keterangan, preposisi ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus diikuti dengan objeknya, alias preposisi itu apapun preposisinya ya, atau bisa dibilang semua preposisi itu harus ada objeknya atau object of preposition. Oke, nah objek kan dibuatnya dari kata benda, kalau nggak gitu dari kata ganti ya. Jadi setelahnya preposisi itu harus ada noun atau pronoun. Nah, cuma ada satu pengecualian, teman-teman. Ada satu preposisi yang tidak harus diikuti dengan noun atau pronoun. Cuma satu aja, yaitu preposisi to, yang tulisannya to ya. Jadi to itu bisa diikuti dengan verb satu. Tapi selain to, preposisi dia harus punya objek harus diikuti kata benda atau kata ganti setelahnya. Seperti itu untuk dirubah menjadi keterangan. Oke. Nah, contohnya nih sama-sama kita keterangan nih, sama-sama keterangan dengan yang murni ya, dengan yang preposition plus noun. Contohnya ada adverb of manner, keterangan cara. Tadi kalau di pure tadi kita keterangan cara nomor 6 itu ada slowly, beautifully, well, joyfully itu satu kata, teman-teman. Oke, dan memang kelas katanya keterangan. Tapi ada juga keterangan cara itu dibuat dari preposisi yang ditambah dengan kata benda. Contohnya on foot artinya dengan jalan kaki. Jadi misalnya teman kita bertanya, how did you get here? Gimana tadi caramu ke sini? Atau tadi ke sini naik apa? Nah, kita jawabnya, I got here on foot. Saya ke sini jalan kaki. Bukan on foot berarti di atas kaki. Enggak. On foot itu artinya, itu expression ya teman-teman, artinya jalan kaki. Kemudian ada with a knife, artinya dengan sebuah pisau. Nah, cara juga sama. Alat juga sama. Dia termasuk ke dalam cara juga. Bagaimana kau memotong daging itu? Dengan sebuah pisau. Nah, itu kan cara. Seperti itu. Like a diamond, seperti sebuah berlian. Bagaimana bintang itu bersinar? Bintang itu bersinar seperti sebuah berlian. Nah, itu kan caranya bintang bersinar. Contohnya seperti itu. Dan masih banyak lagi ya. Kemudian ada juga adverb of place, keterangan tempat. Contohnya yang tadi nomor 7 ada here dan there ya, yang asli keterangan. Ada juga keterangan tempat yang dibuat dari preposition plus noun. Contohnya at home. Kalau diartikan di rumah, to the market, ke pasar, on the desk, di atas meja. Kemudian ada juga adverb of time, keterangan waktu ya. In 1993, di tahun 1993. Contohnya lagi ada during World War I, selama Perang Dunia I. Kemudian ada juga namanya adverb of agent atau keterangan pelaku. Nah, ini biasanya dipakai di kalimat pasif atau kalau sebelumnya ada kata kerja pasif ya, entah verb 3 yang nggak bisa jadi predikat atau auxiliary yang berupa to be diikuti dengan verb 3. Nah, itu pasif dan predikat. Nah, nanti setelahnya biasanya atau umumnya diikuti oleh adverb of agent ini. Jadi pakai preposition by diikuti kata benda. Contohnya by the police artinya oleh para polisi. By him oleh dia, laki-laki seperti itu ya.
Nah, itu tadi adalah bentuk dari keterangan. Jadi keterangan ada yang memang kalau kita cek di kamus dia itu keterangan, ada juga keterangan itu yang dibuatnya dari preposition plus noun. Jadi kalau teman-teman menemukan preposition plus noun, harus ditarik satu garis, nggak boleh dipisah satu-satu. Oke? Nah, kemudian keterangan tadi kalau tadi bentuknya, sekarang fungsinya ya, teman-teman. Keterangan di kalimat itu bisa menambahkan, bisa menjelaskan hampir seluruh kata atau bisa juga menjelaskan posisi kalimat, teman-teman. Oke, jadi dia menambahkan detail ke bisa predikat, bisa selain predikat. Kan kalau predikat itu dibuatnya dari kata kerja, ya. Nah, nanti keterangan itu bisa menjelaskan kata kerja. Misalnya keterangan tempat, saya bilang, saya sedang belajar di kamar. Nah, di kamar itu menjelaskan kata sedang belajar. Contoh lagi, eee, dia selalu, datang tepat waktu. Nah, selalu itu keterangan frekuensi ya, menjelaskan kata datang. Nah, tepat waktu tadi juga keterangan, itu keterangan waktu, teman-teman. Dia menjelaskan kata datang. Seperti itu. Datang bagaimana? Datang tepat waktu. Datangnya kapan? Selalu datang. Nah, kayak gitu. Jadi, keterangan itu menjelaskan kata kerja. Contoh nih, untuk tempatnya ya, teman-teman, maksud saya tadi contohnya udah. Sekarang ke tempatnya. Jadi keterangan itu gimana? Kalau dia menjelaskan kata kerja, tempatnya di mananya? Apakah di sebelumnya atau di setelahnya? Di kalimat ya. Nah, sebelum kita membahas tempatnya, kita harus pahami dulu kata kerja yang fungsinya sebagai predikat. Nanti teman-teman akan menemui di soal atau di jawaban itu ada 3 bentuk predikat. Yaitu yang pertama, predikat yang dibuat dari kata kerja berupa linking verb. Nah, linking verb itu apa? Linking verb itu to be, teman-teman. To be yang berdiri sendiri tanpa kata kerja lain maksud saya. Kan to be itu bisa jadi auxiliary, dia juga bisa jadi linking verb. Kalau jadi linking verb, dia nggak punya arti dan dia nggak ada kata kerja lain setelahnya. Oke, contohnya I am fine, saya baik-baik saja. Nah, itu I am fine. Setelahnya am diikuti kata sifat, bukan verb. Nah, itu M-nya namanya linking verb atau to be yang berdiri sendiri. Oke. Nah, nanti kalau misalkan to be predikatnya berupa to be yang berdiri sendiri, keterangan itu tempatnya harus di setelahnya. Ya, teman-teman, karena to be itu harus nempel sama subjek, tidak boleh dipisah. Oke, makanya nanti kalau mau ditambahkan keterangan bukan di sebelumnya tapi di setelahnya. Contoh, I am here. Saya di sini. Nah, jadi bukan I here am, tapi I am here. Kenapa kok nggak boleh dipisah I sama am? Karena dia kalau di speaking itu bisa disingkat, teman-teman. Jadi am. Oke, kalau ada tengah-tengahnya ada sesuatu nggak bisa disingkat. Makanya teman-teman mungkin ada yang pernah bertanya-tanya kenapa orang Inggris itu kalau ngomong cepet banget. Karena mereka sering menyingkat-nyingkat seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana apabila predikatnya itu berupa kata kerja tunggal atau verb aja. Nah, seperti yang kita pelajari dulu di inversi ya, kata kerja tunggal itu ada 3 di kalimat, yaitu verb 1, verb SIS, dan verb 2. Maksudnya kata kerja tunggal itu kata kerja yang muncul tanpa auxiliary, teman-teman. Oke. Nah, contohnya ada washes, artinya mencuci, ada runs, artinya berlari, ada belong, itu verb 2, artinya miliknya, seperti itu ya. Nah, untuk kata kerja verb tunggal ini, dia boleh dipisah dengan subjek. Jadi kalau mau ditambahkan keterangan, keterangan itu boleh muncul di sebelumnya verb tunggal atau di setelahnya verb tunggal. Jadi bebas, teman-teman. Untuk kata kerja verb tunggal, boleh di sebelumnya, boleh di setelahnya. Ya, contohnya, I always come on time. Nah, itu sebelumnya kata come, itu ada kata always, itu keterangan. Ya. Kemudian setelahnya kata come itu ada juga keterangan yaitu on time. Seperti itu. Jadi kalau dia kata kerja tunggal karena dia boleh dipisah dengan subjek, beda dari to be tadi ya yang nggak boleh dipisah sama subjek. Nah, itu boleh kalau mau ditambahkan keterangan boleh di sebelumnya, boleh di setelahnya. Seperti itu. Nah, bagaimana jika predikatnya ada auxiliary-nya? Nah, kalau predikatnya ada auxiliary-nya, contohnya adalah would consider, ada juga contohnya had been invented. Nah, itu auxiliary-nya ada 2, teman-teman ya. Had been invented. Nah, kalau ada auxiliary sama verb mau ditambahkan dengan keterangan, keterangan itu hanya bisa muncul di setelah auxiliary yang paling depan. Ya, teman-teman. Jadi keterangan itu hanya bisa ditaruh di setelahnya auxiliary yang paling depan. Jadi misalnya nih,
Had been invented. Keterangan itu boleh di setelahnya had. Misalnya mau ditambahkan not, had not been invented. Had juga bisa, keterangan juga bisa di setelahnya been. Oke, juga bisa di setelahnya kata kerja invented. Jadi yang nggak boleh adalah di sebelumnya auxiliary pertama. Jadi auxiliary pertama sama subjek jangan dipisah dengan keterangan. Ya, contoh, the world is slowly changing. Nah, di situ ada predikat auxiliary verb berupa is changing. Di tengah-tengahnya ada kata slowly, tidak masalah ya teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan dunia ini perlahan berubah seperti itu. Nah, itu tadi adalah penempatan keterangan ketika dia menjelaskan predikat atau kata kerja di predikat. Seperti itu. Jadi kita harus kenali dulu predikatnya berupa apa, baru bisa menentukan tempatnya keterangan di mana. Ya, teman-teman. Nah, tadi saya menyebutkan auxiliary. Auxiliary itu apa sih? Nah, auxiliary itu artinya adalah kata kerja bantu, teman-teman. Fungsinya dia membantu kata kerja lain. Jadi auxiliary itu tidak bisa muncul sendirian. Nah, bagaimana to be tadi, Sir? Katanya to be boleh muncul tanpa kata kerja. Nah, to be kalau nggak ada kata kerja lain, teman-teman, itu bukan auxiliary. Sama kayak do, sama kayak have. Do sama have itu juga kalau nggak ada kata kerja lain setelahnya, dia bukan auxiliary, dia kata kerja inti. Kalau do ya artinya melakukan, kalau have artinya memiliki. Ya. Nah, auxiliary itu selalu harus ada kata kerja setelahnya. Yang dibantu apa supaya dia bisa dibilang auxiliary atau pembantu kata kerja tadi. Ya. Dan auxiliary itu dibagi ke dalam 4 keluarga besar, yaitu yang pertama ada keluarganya do, yaitu do does did ya. Kemudian keluarganya to be, yaitu is, am, are, was, were, be, been, being. Kemudian keluarganya have, yaitu have, has, had. Dan terakhir keluarganya modal. Kita punya will, shall, can, must, may, might, should, could, sama would. Nah, kenapa kok sama-sama auxiliary dibedakan jadi 4? Karena penggunaannya masing-masing beda, teman-teman. Gandengannya masing-masing beda. Kalau do itu dia nggak punya arti ya. Gandengannya adalah verb 1, teman-teman. Jadi kalau ada do, does, did harus verb setelahnya verb 1. Kemudian kalau ada to be, itu dia bisa diikuti 2 jenis kata kerja. Jadi to be itu boleh diikuti verb ing, dia juga boleh diikuti verb 3. Bedanya kalau verb ing aktif, kalau verb 3 pasif. Be verb 3 pasif ya. Nah, be verb ing artinya sedang me. Caranya kita bilang sedang dalam bahasa Inggris itu mempertemukan to be dengan verb ing. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya caranya bilang sudah. Itu kita bisa pakai have. Keluarganya have ada 3 yaitu have, has, sama had. Nah, have, has, had ini verb setelahnya yaitu verb 3. Tapi dia aktif ya, bukan pasif teman-teman. Yang pasif itu cuma to be verb 3 kalau di predikat. Kalau have verb 3 tetap aktif artinya sudah me. Contohnya, saya sudah makan, I have eaten. Saya sudah mandi, I have taken a bath. Saya sudah membantu ibu, I have helped mom. Atau I have helped my mother. Misalnya seperti itu. Jadi itu aktif. Kemudian keluarga yang terakhir itu ada modal auxiliary. Setiap anggota auxiliary modal ini dia punya arti masing-masing berbeda. Ya, tapi apapun itu modal gandengannya adalah verb 1, teman-teman. Oke, jadi makanya mereka dibagi ke dalam 4 keluarga karena penggunaan masing-masing berbeda. Seperti itu. Nah, kemudian auxiliary itu boleh muncul lebih dari 1 nggak apa-apa, teman-teman. Yang nggak boleh ketemu dengan auxiliary lain itu cuma do. Jadi do itu nggak boleh dia ketemu sama auxiliary lain. Ya, yang boleh ketemu auxiliary lain hanya to be, have, sama modal. Oke, urutannya tapi itu dari modal dulu, jadi dari belakang. Jadi kalau mau ada auxiliary yang panjang-panjang atau auxiliary yang lebih dari 1 itu urutannya modal dulu, kemudian have, kemudian to be yang paling terakhir. Oke. Nah, nanti aturannya juga mengikuti, teman-teman. Kalau misalnya sudah ada modal, misalnya will, setelahnya mau diikuti to be, misalnya nggak mau saya kasih have. Nah, maka setelah bentuk to be yang jatuh setelahnya modal itu harus mengikuti aturannya modal. Aturannya modal setelahnya harus verb 1. Maka kita harus masukkan to be yang verb 1. Jadinya will be. Kita nggak bisa bilang will is atau misalnya will am atau misalnya will been, itu nggak bisa ya. Jadi setelahnya will karena dia modal harus diikuti verb 1. Kalau mau diikuti auxiliary to be harus dicarikan auxiliary to be yang bentuk verb 1, yaitu be itu atau bentuk aslinya ya. Misalkan setelahnya will mau diikuti keluarganya have.
Ya bentuk aslinya have itu teman-teman, atau verb satunya have, yaitu have itu. Oke, jadi auxiliary itu sebenarnya ya verb itu teman-teman, cuman dia kata kerja bantu. Nah, kalau setelahnya will have ini mau diikuti to be, boleh. Tapi to be harus mengikuti aturan dari have. Have itu setelahnya harus verb 3. Maka kalau mau dimasukkan to be, harus verb 3-nya to be, yaitu been, teman-teman. Jadi will have been, seperti itu. Oke, jadi mengikuti yang sebelumnya. Jadi yang paling depan itu yang mengatur setelahnya, seperti itu. Nah, itu tadi sekilas mengenai auxiliary ya, teman-teman. Kita balik lagi ke keterangan atau adverb. Oke, jadi keterangan atau adverb tadi kita sudah bahas letaknya ketika dia menjelaskan predikat, ya. Sekarang kita bahas letaknya ketika dia menjelaskan selain predikat, yaitu kata sifat, kata benda, sama kata keterangan. Jadi keterangan itu bisa menjelaskan kata sifat, bisa menjelaskan kata benda, juga bisa menjelaskan keterangan. Oke. Nah, ketika dia menjelaskan kata sifat, teman-teman, itu tempatnya boleh, sebelumnya kita sudah belajar mengenai kata sifat ya. Fungsi kata sifat atau adjektif adalah memberikan sifat ke benda atau menjelaskan benda. Ya, dan jenisnya ada 3 nanti. Ada determiner, ada deskriptif, ada noun adjunct. Terus baru diikuti kata benda yang dijelaskan. Seperti itu. Nah, nanti kalau mau ditambahkan adverb, tergantung jenis adverb itu ya. Nanti tempatnya seperti ini. Jadi adverb itu bisa jatuh sebelumnya determiner, bisa jatuh di tengah-tengahnya determiner dan deskriptif, atau nanti di setelah kata bendanya. Ya, jadi di setelah kata benda itu, jadi kalau keterangan mau menjelaskan kata benda, tempatnya adalah di setelahnya, seperti itu. Adverb setelah predikat, sebelum objek bisa tidak senang. That's good question. Jadi apakah keterangan itu boleh jatuh di tengah-tengahnya predikat yang membutuhkan objek? Jawabannya tidak bisa, teman-teman. Jadi harus dilengkapi dulu. Predikat dan objek jangan dipisah dengan apapun. Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi itu tadi belum saya sampaikan juga. Jadi kalau ada predikat yang butuh objek harus dikasih objek dulu, baru diikuti keterangan. Ya teman-teman, seperti itu Miss. Alias keterangan tidak boleh jatuh di tengah-tengahnya predikat dan objek. Seperti itu. That's really good question. I like it. Oke, jadi yang keterangan yang bisa jatuh sebelumnya determiner itu ada jenis adverb of probability. Caranya kita bilang mungkin. Teman-temannya perhaps, teman-teman ya. Kemudian ada setelahnya adverb of probability, kita bisa masukkan adverb of negation. Caranya kita bilang tidak atau bukan, yaitu not. Nah, setelahnya adverb of negation, bisa kita masukkan adverb lagi, yaitu adverb of distinguishing. Keluarganya even, misalnya only, makanya ada kata not only, bukan only not ya, tapi not only siapa, kemudian siapa, misalnya seperti itu. Jadi not only boleh, only itu keluarganya even, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga keterangan yang bisa nyempil di tengah-tengahnya determiner dan deskriptif. Oke, yaitu dari caranya kita bilang perbandingan misalnya. Contohnya yang paling besar, yang paling besarnya pakai misalnya pakai massive ya. Nanti the most massive. Jadi bukan most the massive tapi the most massive. Yang paling mahal, expensive. Nah, the most expensive. Nah, most itu adalah keterangan atau adverb. Sama kayak more. More itu adalah lebih. Ya, sama kayak very. The very end. Di yang paling akhir-akhir kalau diartikan seperti itu. Oke, jadi bisa ditambahkan adverb of degree. Most, more, very, dan sebagainya. Kemudian ada juga setelahnya degree ada frekuensi, seberapa sering. Nah, kalau mau dimasukkan frekuensi harus ada participle setelahnya, teman-teman. Oke, karena frekuensi ini hanya bisa menjelaskan kata kerja. Seperti itu. Atau beberapa jenis frekuensi bisa menjelaskan kata sifat ya. Misalnya always sick, selalu sakit. Always late, selalu telat misalnya. Oke. Tapi kalau misalkan commonly, itu harus diikuti participle nanti. Misalnya commonly used. The most commonly used, yang paling sering dipakai. Seperti itu contohnya ya. Frequently dan seterusnya. Oke. Kemudian ada juga kata sifat itu yang kalau kata benda tadi kata sifat sudah ya. Sekarang kita ke kata benda. Nah, kata benda itu juga bisa dijelaskan dengan keterangan, teman-teman. Jadi tempatnya boleh di sebelumnya
boleh di setelahnya. Oke. Tapi sebenarnya yang paling umum itu adalah di setelahnya. Kalau keterangan mau ditaruh di sebelumnya noun itu harus ada syaratnya. Kalau noun ini mau ditambahkan adjektif, maka harus ditambahkan adjektif dulu di sini yang paling dekat. Alias kalau noun itu sebagai subjek atau sebagai objek itu harus lengkap dulu subjek atau objeknya. Baru sebelumnya kalau mau ditambahkan adverb nggak apa-apa, ya. Kemudian kalau keterangan itu umumnya kalau mau menjelaskan kata benda itu di setelahnya kata benda, teman-teman, bukan di sebelumnya. Jadi makanya tadi saya bilang kalau keterangan mau menjelaskan noun di sebelumnya, noun itu harus dilengkapi dulu. Dia harus lengkap menempati satu posisi kalimat entah sebagai subjek atau sebagai objek, baru sebelumnya bisa ditambahkan adverb. Misalnya not. I am not a teacher. Kita nggak bisa bilang I am a not teacher. Nggak bisa, teman-teman. Oke, jadi not itu karena keterangan, maka teacher-nya harus dilengkapi dulu dengan kata sifat a-nya. A teacher, baru sebelumnya ditambahkan not boleh. Not a teacher. Seperti itu, ya. Makanya kalau adverb mau menjelaskan noun sebelumnya harus dilengkapi dulu. Kalau noun-nya butuh kata sifat, maka harus dimasukkan kata sifat noun dulu, baru sebelumnya kata sifat ditambahkan keterangan. Seperti itu. Kemudian berikutnya contohnya ya, not a good reason to live. Nah, kalau teman-teman lihat itu ada keterangan not. Nah, dia tidak langsung ketemu dengan kata benda reason. Dia di sebelumnya ada kata sifat a good. Ada kata sifat a sama kata sifat good. Seperti itu. Nah, setelahnya reason ada keterangan lagi yaitu to verb 1. Itu juga keterangan ya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya keterangan sendiri itu juga bisa juga dijelaskan dengan atau oleh keterangan yang lain, tergantung jenisnya ya, teman-teman. Contohnya not here, bukan di sini, misalnya gitu. Not here, bukan di sini. Nah, kan di sini itu kan keterangan tempat. Kalau mau dijelaskan dengan keterangan bisa, contohnya ditambahkan kata not here, seperti itu. Oke. Dan ada juga keterangan itu yang dibuat dari preposisi ya, teman-teman. Jadi yang saya bilang tadi, preposisi itu juga bisa membuat atau menyusun menjadi keterangan. Jadi preposisi plus noun menjadi keterangan. Dan jenis preposition plus noun atau keterangan yang dibuat dari preposition plus noun, tempatnya nanti adalah selalu di setelah kata yang dijelaskan. Jadi yang dijelaskan dulu, baru preposisi plus noun. Seperti itu, karena dia panjang ya. Kemudian yang berikutnya, nah untuk kelas kata kita sudah selesai teman-teman. Jadi 7 kelas kata yang perlu kita kuasai untuk mengerjakan soal structure TOEFL kita sudah selesai. Yaitu yang pertama noun. Yang kedua ada pronoun. Fungsinya sama ya, noun sama pronoun teman-teman. Yaitu fungsi di kalimat dia sebagai subjek atau objek. Oke, bedanya kalau noun boleh ditambahi kata sifat, kalau pronoun tidak boleh. Kemudian yang kedua ada kelas kata verb yang kita pelajari hari pertama juga ya. Fungsi verb umumnya dia sebagai predikat kalimat. Kemudian yang berikutnya ada kita juga sudah belajar conjunction di hari kedua, kata hubung. Fungsinya menghubungkan dua bagian kalimat, terutama subjek predikat dengan subjek predikat yang lain ya. Tapi ada juga conjunction yang unik yaitu fan voice. Kalau conjunction fan voice tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Walaupun dia juga boleh menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kemudian yang berikutnya setelah conjunction kita belajar mengenai kelas kata yang baru yaitu adjective kemarin di phrasing. Jadi kalau sudah sentencing selesai, kita belajar juga kemarin mengenai phrasing yaitu penggunaan kelas kata kata sifat atau adjective, right? Nah, adjective fungsinya cuma satu, yaitu menjelaskan kata benda. Tempatnya di kalimat boleh nempel dengan kata benda, umumnya tempatnya di sebelum kata benda ya. Nah, di adjective juga bisa berdiri sendiri. Terutama yang dimaksud dengan adjektif dari keluarganya deskriptif. Contohnya beautiful. Kita bisa bilang she is beautiful. Nah, beautiful-nya berdiri sendiri, nggak ada kata bendanya. Tapi kita juga bisa menambahkan kata benda ke beautiful tadi. Contohnya, she is a beautiful girl. Dia adalah seorang anak perempuan yang cantik. Seperti itu. Dan hari ini kita juga sudah belajar mengenai yang namanya adverb atau keterangan dan sekaligus preposisi.
di satu bab namanya keterangan. Nah, keterangan fungsinya di kalimat menambahkan keterangan ke siapa? Ke hampir seluruh kelas kata yang lain. Bahkan adverb juga bisa menjelaskan keterangan yang lain atau adverb yang lain, ya, tergantung jenisnya. Kemudian ada juga preposisi, kelas kata preposisi kita juga sudah kenalan tadi. Preposisi itu tidak bisa berdiri sendiri di kalimat, teman-teman. Harus ditambahi objek setelahnya. Object of preposition atau kata benda atau kata ganti supaya dia nanti bisa dirubah menjadi keterangan. Jadi preposition plus noun, kita tarik satu garis, itu menjadi keterangan atau adverb. Seperti itu. Oke, jadi dari ketujuh kelas kata yang sudah kita pelajari selama ini, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke special word. Jadi ada sedikit pengecualian teman-teman dalam bahasa Inggris. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Atau nanti yang saya ingatkan tadi di awal, kalau ada pertanyaan saya boleh dipotong. Jadi silahkan unmute langsung ya teman-teman. Oke, saya lanjut. Nah, setelah kita belajar kelas kata, ada beberapa kata yang dia itu penggunaannya khusus, teman-teman. Oke, walaupun dia termasuk ke dalam kelas kata keluarganya, tapi ada pengecualian untuk pemakaiannya ya. Contoh, special word yang pertama atau kata yang penggunaannya khusus pertama yang kita akan pelajari yaitu penggunaannya kata very. Oke, jadi very. Very itu artinya sangat ya, sama kayak really. Keluarganya sama really juga sama, teman-teman. Dia adalah keluarga adverb of degree ya atau keterangan tingkatan. Tapi penggunaannya beda. Bedanya apa? Bedanya adalah very itu tidak bisa menjelaskan kata kerja. Ya, jadi kita contoh nih, saya bilang saya sangat mencintaimu. Contoh ini yang paling umum ya. Itu kita nggak bisa bilang I very love you. Itu nggak bisa, teman-teman. Tapi kita bisa bilang I really love you. Kenapa? Karena love yang dijelaskan dengan kata sangat tadi, itu adalah kata kerja. Yang mana kata kerja tidak bisa dijelaskan dengan very. Ya, maka nggak bisa kita bilang I very love you. Seperti itu. Nah, tapi very bisa menjelaskan kata sifat atau kata keterangan. Contoh, teman-teman. Nomor 1, aku sangat ingin pergi ke pantai. Nah, sangat di situ menjelaskan kata kerja ingin ya. Nah, karena dia kata kerja atau verb, kita nggak bisa bilang I very want. Itu nggak bisa, teman-teman. Karena dia kata kerja. Tapi kita bisa bilang I really want to go to the beach. Untuk bilang saya sangat ingin pergi ke pantai. Seperti itu. Kemudian yang kedua, aku sangatlah lelah atau saya sangat lelah. Nah, karena lelah itu kata sifat, bukan kata kerja, ya, maka kita boleh bilang very tired atau really tired. Jadi untuk bilang saya sangat lelah, kita boleh bilang I am really tired atau I am very tired. Karena tired itu adalah kata sifat, bukan kata kerja. Very hanya tidak bisa dipakai untuk kata kerja. Ya. Kemudian yang ketiga, aku tidak begitu mengerti tentang berita itu. Nah, di situ ada kata tidak begitu atau sangatnya itu menjelaskan kata mengerti. Yang mana mengerti, know, itu kata kerja. Maka kita nggak bisa bilang I don't very know about that news. Nggak bisa, teman-teman. Oke. Nah, karena dia kata kerja, kita hanya bisa pakai really. Jadinya I don't really know about the news. Seperti itu. Contoh keempat, liburan lalu sangatlah menyenangkan. Nah, sangat di sini menjelaskan kata menyenangkan. Yang mana menyenangkan itu adalah kata sifat. Nah, di sini kita boleh pakai very, boleh juga pakai really, ya. Jadi contohnya, last holiday was really exciting atau last holiday was very exciting. Seperti itu. Contoh terakhir, teman-teman. Jadi, kamu benar-benar mempercayai apa yang dia katakan tadi. Nah, nanti kalau ditranslate, nah sangat di sini menjelaskan kata mempercayai ya, atau benar-benar di sini menjelaskan kata mempercayai. Yang mana mempercayai bahasa Inggrisnya believe, dia kata kerja. Nah, kita berarti nggak boleh pakai very, bisanya pakainya yang really seperti itu. Nah, nanti jadinya, so did you really believe what she said? Seperti itu, really believe. Nggak bisa kita bilang, did you very believe what she said? Nggak bisa ya teman-teman. Nah, itu untuk special word yang pertama, penggunaannya very. Sekarang kita ke special word yang kedua, yaitu penggunaan kata enough. Oke, sepertinya ada yang bertanya, maaf setelah holiday bisa jadi subjek ya, Sir? Bisa, karena kalau kita cek di kamus, holiday sama kayak day. Dia adalah kata benda, teman-teman. Seperti itu. Tapi dia juga bisa menjadi keterangan ya,
Misalnya, I lost my phone last holiday. Itu bisa. Saya kehilangan HP-ku hari liburan terakhir kali. Atau liburan terakhir kalinya. Sama kayak last year. Year itu sebenarnya kata benda, teman-teman. Tapi kalau dia dirubah menjadi keterangan, tidak perlu preposisi, itu bisa. Last year, I lost my phone. Misalnya seperti itu. Gimana bisa Tika dapat ya? Oke, dapat. Thank you. Kita lanjut ke special word yang kedua, teman-teman, yaitu enough. Enough ini artinya kita biasa mengartikannya cukup ya, teman-teman. Nah, nanti enough ini penempatannya aja. Jadi tergantung kata yang dijelaskan, nanti tempatnya di mana. Kalau enough menjelaskan kata benda, maka enough itu adalah kata sifat. Dia menunjukkan jumlah bendanya, ya. Maka tempatnya adalah di sebelumnya. Jadi enough dulu baru kata benda, teman-teman. Tapi kalau enough itu menjelaskan selain kata benda, tempatnya adalah di setelahnya yang dijelaskan. Seperti itu. Contoh, aku tidak punya cukup uang. Atau saya tidak punya uang yang cukup untuk membeli mobil itu. Nah, cukup menjelaskan jumlah uangnya atau menjelaskan kata uang. Yang mana uang itu adalah kata benda, ya, atau noun. Maka enough-nya nanti kalau ditranslate itu bukan money enough, tapi enough money. Oke, jadi kalau ditranslate, I don't have enough money to buy the car. Saya tidak punya cukup uang untuk membeli mobil itu. Kemudian contoh kedua, Diana cukup berani untuk menantang Rudolf. Nah, cukup di situ menjelaskan kata berani, ya, sama kayak sangat berani. Tidak berani. Nah, itu kan tidak, sangat, cukup itu menjelaskan kata berani. Yang mana berani itu adalah kata sifat, dia bukan kata benda. Maka nanti kalau ditranslate, cukupnya itu letaknya di setelahnya, teman-teman. Oke, jadinya Diana is brave enough to challenge Rudolph. Seperti itu. Nah, contoh terakhir, dia cukup mahir berbahasa Inggris. Mahir itu bahasa Inggrisnya adalah good. Ya, teman-teman, atau bisa dia skillful juga boleh. Nah, misal pakai good aja. Skillful sama good sama kok kelas katanya, teman-teman. Nah, nanti cukupnya itu tempat atau enough-nya itu tempatnya berarti di sebelumnya good atau di setelahnya good, teman-teman. Good itu kelas katanya apa sih? Atau skillful itu kelas katanya apa, teman-teman? Adjektif ya, that's right. Karena dia adjektif, bukan kata benda, ya, maka nanti enough-nya tempatnya adalah di setelahnya. Jadinya good enough, that's right. Jadi nanti kalau dia cukup mahir berbahasa Inggris, kalau ditranslate, he is good enough at English atau she is good enough at English, tergantung cewek atau cowok. Seperti itu. Jadi enough ini cuma peletakannya aja. Kalau yang dijelaskan kata benda ya enough-nya di sebelum kata benda. Kalau yang dijelaskan itu selain kata benda, enough ini tempatnya adalah di setelahnya. Ya, teman-teman. Nah, ada catatan tambahan untuk enough ini, terutama untuk error analisis ya, teman-teman, atau struktur bagian kedua. Enough, walaupun dia bisa menjelaskan selain kata benda, enough ini tidak bisa menjelaskan kata lain yang artinya sama-sama cukup. Oke, teman-teman. Contoh yang salah adalah sufficient enough. Cukup-cukup atau cukup memadai itu dalam bahasa Inggris dianggap pemborosan, teman-teman. Oke, jadi redundancy. Kita hanya bisa pilih salah satu aja. Kalau pakai sufficient, jangan dipakai enough. Kalau pakai enough, jangan pakai sufficient. Seperti itu. Oke. Kemudian sama, sufficient ada juga adequate enough. Adequate itu artinya juga cukup, teman-teman. Jadi kalau mau bilang, kita nggak bisa bilang adequate enough ya. Dalam bahasa Inggris itu dianggap pemborosan seperti itu. Cukup, cukup atau cukup memadai. Itu pengulangan. Sama kayak kita bilang repeat again, ulangi lagi, nggak perlu ditambah again, teman-teman. Repeat aja, jadi repeat, ulangi lagi, itu sudah artinya lagi. Nanti kalau repeat again, ulangi lagi, kan nggak enak didengar seperti itu, ya. Jadi kalau teman-teman menemukan di struktur bagian kedua ada sufficient enough di garis bawahi, pilih yang itu. Karena di soal struktur bagian kedua itu kita disuruh mencari yang salah, seperti itu. Oke, kemudian lanjut lagi special word yang berikutnya yaitu penggunaan kata ever. Kita biasanya mengartikan ever itu pernah ya, teman-teman. Nah, tapi ever ini tidak bisa dipakai sembarangan di kalimat positif.
Maksudnya gimana? Contoh, saya punya kalimat, saya pernah makan kaviar. Contoh aja ya, sebenarnya nggak pernah teman-teman. Contoh aja, jadi misalnya saya bilang, saya pernah makan kaviar. Nah ini kita tidak bisa bilang I ever ate caviar. Titik. Ini nggak bisa. Kalimat ini salah teman-teman. Oke. Nah terus gimana caranya bilang saya pernah makan kaviar? Nah kita punya yang namanya auxiliary have tadi. Jadi have itu juga bisa diartikan pernah. Jadi ya untuk bilang saya pernah makan kaviar kita cukup bilang I have. Pakai once boleh, ditambahi once boleh, enggak juga enggak apa-apa teman-teman. Jadi I have eaten caviar. Sorry, caviar. Nah, ini artinya saya pernah makan kaviar atau saya sudah pernah makan kaviar. Seperti itu. Oke, jadi untuk di kalimat positif biasa, ever tidak bisa dipakai, nggak bisa dipakai. Seperti itu. Kemudian ever ini dipakainya, kapan kita pakai ever? Yang pertama, di dalam kalimat yang ada ungkapan superlatifnya. Kalau kemarin kita belajar komparatif ya, more itu lebih, superlatif itu yang paling, teman-teman. Caranya kita bilang yang paling, yaitu the most. Atau katanya biasanya belakangnya ditambahi est, yaitu artinya yang paling. Contoh, platypus adalah hewan yang paling aneh. Nah, ada kata yang paling aneh. Nah, itu boleh kita tambahkan ever nanti kalau ditranslate. Jadinya, platypus is the weirdest animal ever. Ever dihilangkan juga nggak apa-apa ya. Jadi ditambahkan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kemudian selain yang ada superlatifnya atau the most tadi ya, di kalimat tanya itu juga boleh pakai ever. Ya, walaupun kalimat tanya itu nggak pernah muncul di soal structure TOEFL, tapi hanya untuk pengetahuan teman-teman aja, ever dipakai di kalimat tanya nggak apa-apa. Contoh, apakah kamu pernah ke Kawah Ijen? Nah, nanti kalau ditranslate, have you ever been to Kawah Ijen? Atau ever-nya dihapus juga nggak apa-apa. Ya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, selain superlatif dan kalimat tanya, kalimat yang negatif itu juga boleh pakai ever. Contoh, tidak, ada kata tidak ya, tidak satupun yang pernah dibuat manusia itu bertahan selamanya. Nah ini liriknya 21 Guns itu ya, teman-teman. Saya nggak tahu, lupa lagunya Green Day kalau nggak salah, atau Second Hand saya lupa. Nah nanti kalau ditranslate, nothing's ever built to last. Nah itu tanda petik S-nya itu singkatan dari is ya, bisa disingkat jadinya nothing is ever built to last. Seperti itu. Kemudian yang terakhir selain kalimat superlatif atau kalimat yang mengandung superlatif, kalimat tanya, kalimat negatif, di kalimat pengandaian atau conditional sentence ya, yang ada conjunction if-nya itu boleh pakai ever. Jadi kalau ada if, pakai ever nggak apa-apa. Contoh, jika kamu nanti sempat main ke sini, saya akan mengajakmu berkeliling sekitar air terjun. Nah, kalau ditranslate, if you ever come to visit, I will show you around the waterfall. Seperti itu. Nah, itu penggunaan ever, teman-teman. Oke. Kemudian yang terakhir special word. Nah, sebenarnya ini bukan special word, teman-teman. Karena kelas katanya beda-beda hanya karena mereka mirip saja. Banyak yang terkecoh karena nggak tahu bedanya. Ya, karena mereka mirip, ada kata no-nya semua. Yaitu kata nor, no, not, sama non. Mereka kelas katanya berbeda-beda, teman-teman. Masing-masing punya kelas kata masing-masing, otomatis penggunaan di kalimat juga berbeda-beda. Karena beda kelas kata, beda fungsi di dalam kalimat atau beda pemakaian di dalam kalimat seperti itu. Yang pertama ada nor. Masih ingat nor itu anggotanya fanboys ya, teman-teman. Nah, berarti kelas katanya apa? Kalau nor itu, kalau dia anggotanya fanboys. Conjunction. That's right, conjunction ya. Dan nor ini anggotanya, karena dia anggotanya fanboys, dia tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Tapi kalau nor ini menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjek predikatnya nor ini, setelahnya nor ini harus diinversi. Tapi cuma conjunction nor aja ya, teman-teman, yang boleh diinversi setelahnya. Selain conjunction nor, jangan diinversi. Nggak boleh diinversi. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada no. Ada yang masih ingat no itu kelas katanya apa? Kita sudah belajar ini, teman-teman. No, itu kita pernah belajar ini.
No itu artinya sama dengan zero ya. Dia menunjukkan jumlah dari kata benda. Ya, that's right. Kelas katanya adalah adjective atau kata sifat yang mana dia masuk ke dalam yang determiner, yaitu kata sifat yang penentu kata bendanya karena no itu menunjukkan jumlah bendanya nanti ya. Kemudian ada not. Nah, not ini yang kita pelajari hari ini tadi ya, teman-teman. Dia adalah keterangan atau adverb. Dia bisa menjelaskan hampir seluruh kelas kata yang lain. Oke, tapi kalau dia mau menjelaskan kata bendanya harus lengkap dulu. Dia harus jadi subjek atau objek dulu. Baru boleh ditambahkan not. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, noun. Noun itu dia adalah kelas katanya kata ganti, teman-teman. Atau pronoun. Ya. None, kemudian nothing, no one, nobody, itu semuanya sama. Kelas katanya adalah kata ganti atau pronoun. Jadi none itu sinonim dari no one, sama juga dengan nobody. Sorry, nobody, no one itu kalau nggak salah misah ya teman-teman. Atau nobody-nya yang misah. Sorry, berarti no one-nya nggak enak kayaknya kalau dilihat. Ya berarti no one-nya gini ya. Saya lupa atau dia nyambung saya lupa. Nah, no one, nobody sama nothing itu sama kayak none. Dia adalah kata ganti atau pronoun. Fungsinya ya sebagai subjek atau objek. Bedanya dengan kata benda, dia tidak boleh ditambahi kata sifat. Kita nggak bisa bilang the no one atau the none atau the nobody, nggak bisa, teman-teman. Jadi kata ganti itu berdiri sendiri di subjek atau objek seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum ke contoh soal. Silakan teman-teman. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, sekarang kita ke contoh soal pertama. Caranya sama, kita harus pastikan sentencing-nya lengkap. Sentencing nggak ada masalah dulu. Jadi kita cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata store, artinya menyimpan. Subject store di sini ada kata benda sebelumnya yaitu brain cells, artinya sel-sel otak. Nah, di sebelumnya brain cells itu ada conjunction by which, teman-teman. Oke, kalau ada conjunction, satu subjek, satu predikat, kita cari dulu subjek predikat yang satunya. Karena satu conjunction, dua subjek, dua predikat. Nah, itu kalau ditarik di belakang, itu ada predikat is understood, auxiliary verb. Right? Subjeknya adalah the mechanism. Oke, nah dihubungkan dengan conjunction by which. Nah, secara sentencing, kalimat ini nggak ada masalah. Secara sentencing ya. Berarti masalahnya adalah di phrasing. Yang hilang di situ adalah bagian dari predikat. Nah, yang bisa menjelaskan kata kerja itu cuma dua kelas kata, teman-teman. Saya ulangi lagi. Yang bisa menjelaskan kata kerja di predikat itu cuma dua kelas kata. Yang pertama adalah kata kerja itu sendiri dari keluarganya auxiliary ya. Jadi auxiliary itu juga kata kerja, teman-teman. Makanya nyebutnya auxiliary verb gitu. Kalau nggak gitu, kata keterangan. Jadi kalau nggak auxiliary ya keterangan di situ. Nah, di pilihan ganda itu ada keterangan dan cuma satu keterangan saja. Nah, ada yang tahu jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, that's right. Jawabannya adalah yang Charlie ya. Nice. Jadi nanti kalau yang alpha itu kata ganti yang barusan kita bahas tadi. Bedanya no, not, nor, sama non tadi. Jadi non itu kata ganti atau pronoun. Nggak bisa. Pronoun kalau jatuh setelah to be nanti jadi complement. Nggak boleh di tengah-tengahnya predikat seperti ini. Kata ganti ya. Kemudian kalau yang bravo itu kata sifat no, yang mana dia termasuk ke dalam kata sifat yang determiner atau kata sifat yang harus ada kata benda di setelahnya. Nah kalau kita cek setelah titik-titik itu sama sekali nggak ada kata bendanya. Otomatis bravo nggak bisa. Kalau yang delta, nor itu fanboys yang mana dia bisa menghubungkan dua bagian kalimat yang sama ya. Nah yang di setelahnya titik-titik ada kata kerja verb 3, sebelumnya titik-titik ada to be. Kan nggak sama, nggak bisa teman-teman. Oke, berarti jawabannya yang Charlie, not. Nah, nanti kalau dibaca, the mechanism by which brain cells store memories is not, kalau disingkat ya isn't, clearly understood. Seperti itu. Nanti kalau diartikan, mekanisme bagaimana sel-sel otak menyimpan ingatan tidaklah dipahami dengan jelas. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal kedua mengenai keterangan ya. Caranya sama, cari predikat dulu teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat are, subjeknya adalah amobas, ya. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi ataupun conjunction.
artinya kalimat sudah lengkap, sentencing nggak ada masalah. Berarti masalahnya adalah di di phrasing. Nah, itu titik-titiknya di setelah predikat to be yang berdiri sendiri. Di setelahnya titik-titik itu ada kata sifat. Artinya titik-titik ini menjelaskan kata sifat. Yang bisa menjelaskan kata sifat cuma satu kelas kata, teman-teman, yaitu keterangan. Nah, kalau kita cek pilihan A, B, C, D yang dia hanya keterangan saja, itu cuma satu pilihan, yaitu yang alpha. That's right. To itu keluarganya very ya, teman-teman. Keluarganya extremely. Dia adalah adverb of degree atau tingkatan. To yang O-nya 2 itu artinya terlalu. Sama kayak sangat, sama kayak agak, seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan, sepertinya ada yang unmute, silakan kalau mau bertanya, teman-teman. Enggak ada? Baik, kalau enggak ada saya mute sebentar ya. Kita lanjut lagi. Tadi titik-titik di situ yang menjelaskan kata small itu kata sifat ya. Yang bisa menjelaskan kata sifat itu hanya keterangan, teman-teman. Nah, di situ keterangan hanya yang alpha. Kalau yang bravo and itu fanboys harus menghubungkan dua yang sama. Kalau sebelumnya predikat, setelahnya juga harus ada predikat. Sedangkan setelah titik-titik tidak ada predikat, bravo nggak bisa. Yang Charlie, nah sebenarnya far itu bisa juga jadi kata keterangan, teman-teman. Tapi di sini farnya ada so-nya. So itu keterangan. Nah, keterangan di sini berarti farnya itu kata sifat, bukan kata keterangan. Ya, artinya sama-sama jauh, tapi atau bisa dibilang gini, far itu biasanya keterangan yang menjelaskan kata sifat itu biasanya untuk perbandingan. Lebih tepatnya adalah komparatif kok superlatif. Komparatif, caranya kita bilang lebih dari. Jadi untuk bilang jauh lebih besar misalnya, far more massive. Jauh lebih mahal, far more expensive. Sama kayak much more expensive. Itu sama, itu much sama far-nya itu adalah keterangan. Ya, bukan kata sifat. Tapi kalau far yang artinya jauh aja misalnya, rumahku jauh, my house is far. Nah, itu far-nya kata sifat, bukan kata keterangan. My house is so far. Misalnya seperti itu. Atau misalnya rumah yang jauh ya far house seperti itu atau distant house. Kita nggak bisa ya kata sifat menjelaskan kata sifat itu nggak bisa. Kata sifat itu hanya bisa menjelaskan kata benda. Charlie nggak bisa, teman-teman. Kalau yang delta as far as itu perbandingan. Kalau ada perbandingan seperti ini, maka setelahnya as, karena as yang kedua itu sebagai preposisi ya teman-teman, maka setelahnya harus ada kata benda. Sedangkan setelah titik-titik tidak ada kata benda, dia nabrak preposisi lagi, yaitu to. Maka nggak bisa yang delta. Ya sudah berarti jawabannya yang alpha. Nah nanti kalau dibaca, amobas are too small to be seen without a microscope. Kalau diartikan amoeba itu terlalu kecil untuk dilihat tanpa sebuah mikroskop. Seperti itu. Contoh terakhir, caranya sama, cari predikat dulu di soal ya, teman-teman. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang ada kata showed, itu verb 2 karena dia punya objek ya. Subjeknya adalah sculpture and Whitney. Kemudian ada conjunction that, subject her parents, predikatnya adalah recognized and encouraged. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Berarti titik-titik itu masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing, teman-teman. Oke. Nah, di setelah titik-titik itu ada kata benda, yaitu a child. Ini tidak bisa dibiarkan tetap jadi kata benda. Kenapa? Nanti nanti subjeknya double. Nah, berarti ini kita harus rubah menjadi keterangan. Loh, gimana caranya merubah kata benda menjadi keterangan? Kita tambahkan preposisi sebelumnya. Jadi cari A, B, C, D yang dia hanya preposisi saja. Ya, betul. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, as a child, Sculpture and Whitney showed an eager intellect and artistic talent that her parents recognized and encouraged. Kalau diartikan, sebagai seorang anak kecil, pematung Anne Whitney menunjukkan intelektual dan bakat artistik yang sangat baik yang kedua orang tuanya kenali dan dukung. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum ke latihan buat teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Nggak ada ya teman-teman? Baik, kalau nggak ada mari lanjut ke latihan.
Di sini ada satu soal, nomor 4 ya. Dicoba dulu seperti biasa waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama, jangan takut salah dulu, kita belajar. Wajar ya kalau kita salah, teman-teman. Baik, ada jawaban alfa, ada jawaban delta, antara alfa atau delta ya. Kita cek bersama. Seperti biasa, pencarian pertama kita adalah predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Di situ ada are attempting. Subjeknya adalah designers. Kemudian kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada penanda subjek, predikat lagi ataupun conjunction. Artinya kalimatnya sudah lengkap. Nah, kalau kita cek di setelah titik-titik, teman-teman, itu ada kata benda modern offices. Kita tidak bisa biarkan kata benda ini tetap menjadi kata benda karena nanti subjeknya double ya. Nah, berarti gimana? Ini harus kita rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di sebelumnya. Dan di pilihan ganda itu preposisi cuma satu, teman-teman. Ya, ada yang tahu jawabannya yang mana? Jadi bukan alfa, bukan juga delta. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. With itu adalah preposisi. Kalau yang alfa, if itu conjunction. Kita nggak bisa masukkan conjunction jika subjek predikat itu cuma satu. Bravo pun juga sama, apalagi Bravo fanboys ya. Fanboys itu tidak bisa muncul di paling depan kalimat. Itu bedanya fanboys dengan conjunction selain fanboys. Kalau ada titik-titik di depan sendiri, ada pilihan diawali fanboys, jangan dipilih pilihan itu. Udah pasti itu salah. Oke? Kemudian kalau yang delta, once itu keterangan teman-teman. Keterangan itu tidak merubah kata benda. Oke, alias nanti kalau kita masukkan once di titik-titik, kata benda modern offices ini tetap menjadi kata benda yang berdiri sendiri. Yang mana nanti tetap subjeknya menjadi double seperti itu. Jadi supaya ini menjadi keterangan, tambahkan preposisi, jawabannya yang Charlie ya. Nah, nanti kalau dibaca, with modern offices becoming more mechanized, designers are attempting to personalize them with warmer, less severe interiors. Kalau diartikan bersamaan dengan atau berbarengan dengan kantor-kantor modern yang semakin menjadi bermesin. Maksudnya bermesin itu dalamnya banyak mesinnya ya, contohnya TV, kulkas, lift dan sebagainya. Para desainer ruangan itu berusaha untuk menyesuaikan kantor-kantor modern tadi dengan interior-interior yang tidak terlalu banyak ukiran-ukirannya ya, dan lebih santai atau lebih hangat. Karena kalau banyak ukirannya nabrak sama bentuk-bentuk mesin-mesin yang kotak-kotak itu, teman-teman. Makanya dibuat yang enggak terlalu banyak ukiran-ukiran seperti itu. Oke, jawabannya Charlie, nggak apa-apa, kita coba lagi, jangan takut benar. Miss, Oh ya, silakan, sepertinya ada yang mau bertanya. ya, yang F tadi kenapa tidak bisanya? Saya tadi keskip. Oke, jadi if itu adalah conjunction, Miss. Masih ingat di dalam kalimat itu kalau kita mau masukkan conjunction syaratnya gimana? Syarat conjunction itu tidak boleh di depan ya? Kalau itu fanboys, conjunction fanboys. Oh Tapi kalau iya. conjunction selain fanboys, Harus ada subjek predikatnya lebih dari satu. that's right. Nah, sedangkan di soal subjek predikat itu cuma satu. Kita nggak bisa memasukkan conjunction kalau di dalam kalimat subjek predikat hanya ada satu. Seperti itu, Miss. Baik, makasih. Alright, that's good question. Kita lanjut ya ke nomor 5. Dicoba dulu waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim dulu di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Delta. Alright, antara Bravo atau Delta, mari kita cek ya. Seperti biasa, cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat can be cultivated. Right? Subjeknya adalah daily list. Kemudian sudah tidak ada conjunction, tidak ada subjek, tidak ada predikat. Oke, berarti maksudnya subjek sama predikat lagi maksud saya. Artinya kalimat sudah lengkap, kalimatnya hanya kalimat tunggal, satu subjek, satu predikat. Nah, tapi kalau kita cek di sebelum titik-titik, ada kata hardiness. Kalau teman-teman menemukan ada ness di akhir kata, itu kata benda, teman-teman. Nah, ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda. Kenapa? Karena nanti kata benda sebelumnya predikat ada double alias double subject. Nah, ini harus kita rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di sebelumnya supaya dia menjadi keterangan. Kita cek ABCD yang ada preposisinya ya. Yang alpha there itu kata sifat. Kata sifat bisa menjelaskan kata benda tapi dia tidak merubah kata bendanya. Oke, teman-teman. Nah, sedangkan di sini nanti kalau dia tetap kata benda, subjeknya double, alpha nggak bisa. Kemudian yang Bravo ada since. Nah, since itu bisa jadi preposisi ya, teman-teman. Dia juga bisa jadi conjunction. Hanya beda arti saja. Since kalau conjunction, tapi since yang conjunction bisa juga artinya sejak. Since yang conjunction juga bisa artinya karena. Nah, kalau since yang preposition itu artinya hanya sejak. Oke, dia nanti harus diikuti kata benda waktu, teman-teman. Contohnya kata benda waktu itu tahun. Atau kalau nggak gitu peristiwa sejarah. Misalnya sejak Perang Dunia I, since the First World War, misalnya seperti itu. Tapi di sini kata bendanya bukan kata benda waktu, teman-teman. Hardiness itu artinya adalah tingkat kemampuan bertahan hidup yang baik. Oke, atau kemampuan bertahan hidup yang baik. Seperti itu. Nah, berarti since di sini artinya bukan sejak, karena nanti doesn't make sense atau nggak nyambung secara konteks atau secara makna. Kan masa sejak kemampuan yang sangat baiknya, kan gak enak. Berarti since ini artinya karena, bukan sejak. Nah, tapi yang saya bilang tadi, since kalau artinya karena, dia adalah conjunction. Kita nggak bisa masukkan conjunction yang, ketika kalimat subjek predikatnya hanya ada satu. Ya, berarti Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie itu ada subjek lagi, ada predikat lagi, sedangkan di soal nggak ada conjunction, di Charlie juga nggak ada conjunction, Charlie nggak bisa. Syarat kita memasukkan dua subjek, dua predikat di dalam kalimat harus ada satu conjunction, ya. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Di situ ada preposisi because of. Hati-hati ya, because itu conjunction, because of itu preposition. Dulu waktu kita belajar conjunction hari kedua ini keluar soal penjelasan because ini, teman-teman. Karena di latihan soal keluar ada because of seperti. Jadi because of itu preposition, tapi kalau because itu conjunction. Artinya sama-sama karena, tapi beda kelas kata aja ya. Berarti jawabannya delta ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca because of their hardiness, daylilies can be cultivated particularly easily. Kalau diartikan karena tingkat kemampuan atau karena kemampuan bertahan hidupnya yang baik, daylilies bisa dibudidayakan atau bisa ditanam cenderung dengan mudah. Kalau diartikan seperti itu. Kita coba lagi, number 6 ya. Jangan takut Mister, benar. Ya, Miss. yang nomor 5 ya. Itu kalau because of itu kan tadi dikatakan conjunction, berarti kalau because aja. Kalau because of kan tadi keterangan ya. Kalau because aja berarti setelah because itu harus ada subjek dan predikat ya. Betul. Jadi because aja yang nggak ada of-nya ya. Setelahnya harus subjek predikat. Tapi kalau because of jangan diikuti subjek predikat setelahnya pas. Seperti itu. Ya, baik, makasih. Oke, nah itu bedanya preposisi dan conjunction ya, teman-teman. Karena ada kata itu yang dia bisa jadi conjunction, bisa jadi preposition. Contohnya since tadi, teman-teman. Since itu bisa jadi preposition, bisa jadi conjunction. Artinya sama-sama sejak, ya. Since. Selain since ada lagi, misalnya before. Before itu bisa jadi conjunction, bisa jadi preposition. After itu bisa jadi conjunction, bisa jadi preposition. Until dan masih banyak lagi ya. Nah, cara mengenali itu conjunction atau preposition bagaimana? Kita lihat setelahnya. Kalau setelahnya cuma kata benda atau objek ya, berarti itu preposition.
Tapi kalau setelahnya ada kata benda dan kata kerja sebagai predikat, berarti itu conjunction, teman-teman. Seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi ke number 6. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Alright, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat sedapatnya ya. Sepemahaman teman-teman dulu. Baik, ada jawaban delta. Oke, kita cek bersama ya. Seperti biasa cari predikat dulu di soal. Di situ ada kata developed. Itu adalah predikat verb 2 ya. Artinya berkembang. Subjeknya adalah kata the technology. Oke, kalimat ini sudah lengkap. Ada subjek, ada predikat. Nah, hati-hati teman-teman. Di soal ada jebakan ya. Yang saya maksud jebakan itu kata that. Karena that itu kelas katanya lumayan banyak. Jadi gini, saya tuliskan ya kelas katanya that, teman-teman. Jadi that itu bisa artinya itu. Nah, yang artinya itu pun nanti dua kelas katanya. Dia bisa jadi kata sifat, setelahnya harus ada kata bendanya ya. Jadi dia bisa jadi kata sifat, setelahnya harus ada kata bendanya. Contohnya adalah buku itu, that book. Rumah itu, that house. Itu kata sifat yang determiner. Oke, yang kita pelajari di hari kemarin ya, hari ke-6. Nah, tapi that itu juga bisa menjadi kata ganti atau pronoun ketika setelahnya tidak ada kata bendanya. That juga contohnya adalah that is my book. Itu adalah buku saya. Jadi itu bisa jadi keterangan juga ya. Bedanya itu tadi teman-teman. Kalau dia kata sifat harus diikuti kata benda, tapi kalau nggak ada kata benda setelahnya, langsung nabrak preposisi seperti itu. Nah itu adalah kata ganti. Sorry kok adverb. Pronoun maksud saya. Kata ganti ya. Dia nggak boleh ditambahkan kata sifat kayak gitu. Kemudian that itu juga bisa jadi conjunction teman-teman. That itu kalau jadi conjunction artinya bisa yang, bisa bahwa. Oke, jadi itu conjunction. Seperti itu. Nanti tergantung pemakaiannya, ya. Oke, nah that di situ yang disoal itu adalah kata ganti atau pronoun. Oke. Nah, pronoun itu nggak bisa kita biarkan dia tetap menjadi pronoun. Kenapa? Karena tempatnya di sebelum predikat. Ini nanti jadi double subject. Pronoun di sini harus kita rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di sebelumnya, ya. Nah, cari ABCD yang preposisi. ABCD yang preposisi itu cuma satu, teman-teman. Oke, yaitu sebentar saya coret, yaitu yang delta. Unlike itu sama kayak like yang artinya seperti. Kalau unlike tidak seperti. Oke, dia preposisi kelas katanya, teman-teman. Nah, preposisi nanti fungsinya merubah kata benda atau kata ganti setelahnya menjadi keterangan. Seperti itu. Berarti jawabannya delta ya. Kalau yang Charlie, not likely itu adalah kata keterangan. Keterangan tidak merubah kata ganti menjadi keterangan juga. Yang berubah kata ganti atau kata benda menjadi keterangan itu adalah preposisi ya teman-teman. Charlie nggak bisa. Kalau yang Bravo sama yang Alpha, dissimilar sama different artinya sama-sama, yaitu berbeda. Sama-sama artinya berbeda gitu ya. Nah, kelas katanya juga sama, dua-duanya, yaitu kata sifat atau adjektif. Kita tidak bisa menambahkan adjektif ke kata ganti, teman-teman. Kita nggak bisa bilang beautiful eye, itu nggak bisa, teman-teman. Oke, misalnya lagi smart eye, itu nggak bisa. Jadi smart person itu bisa. Smart girl itu bisa. Karena person sama girl itu kata benda. Tapi kalau eye itu kata ganti, nggak bisa. Smart eye, smart he itu nggak bisa. Ya, jadi kata sifat tidak bisa menjelaskan kata ganti. Oke, apalagi tidak juga bisa merubah kelas kata lain seperti itu. Ya sudah, berarti jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, unlike that of iron construction, the technology for constructing buildings with reinforced concrete developed rather rapidly. Kalau diartikan tidak seperti itu, maksudnya itu adalah tidak seperti teknologi
dari pembangunan menggunakan besi, teknologi untuk membangun bangunan atau mendirikan bangunan dengan beton pendukung berkembang agak lebih cepat. Seperti itu. Jadi rather itu mirip kayak more artinya, teman-teman. Sedikit lebih gitu ya, atau agak lebih seperti itu. Oke, jawabannya delta. Kita lanjut lagi ya ke number 7. Dicoba dulu lagi, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya, teman-teman. Kemudian nanti kita bahas bersama. Ada jawaban Charlie, ada juga delta, baik antara Charlie atau delta kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada verb SES yaitu kills ya. Subjeknya di setelah 2 koma itu ada kata benda copper sulfate. Oke, kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Sentencing berarti nggak ada masalah. Nah, di situ masalahnya, di sebelum titik-titik, itu ada objek ya, yaitu algae. Di setelahnya titik-titik, itu ada objek juga, teman-teman, berupa gerund atau verb ing yang berubah menjadi kata benda ya. Nah, ini kita tidak bisa biarkan dia tetap menjadi kata benda. Kenapa? Karena nanti objeknya double. Maka ini harus kita rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Caranya harus kita masukkan preposisi di titik-titik. Nah, sayangnya di pilihan ganda, preposisi itu ada 2, ya, antara Charlie atau delta. Kalau teman-teman menemukan ada seperti ini, cara satu-satunya menjawab adalah dengan mengartikan, teman-teman. Oke, jadi yang Charlie except itu artinya kecuali, ya. Without itu artinya tanpa. Kita masukkan aja, kita artikan coba yang Charlie dulu, yang atas dulu. Copper sulfate yang disebarkan atau yang ditaburkan dalam jumlah yang cukup membunuh alga kecuali membahayakan ikan atau invertebrata air. Nggak enak ya. Kalau yang delta, copper sulfate yang disebarkan dalam jumlah yang cukup membunuh alga tanpa membahayakan ikan atau invertebrata air. Nah, lebih enak kalau diartikan yang delta atau konteksnya lebih masuk yang delta. Berarti jawabannya delta, teman-teman. Seperti itu. Oke. Kita coba lagi ke number 8 ya. Jangan takut salah. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Teman-teman, silakan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya. Jangan takut salah, kita belajar. Baik, ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie, Bravo, baik antara Alpha atau Bravo atau Charlie. Kita cek, teman-teman. Oke, kita cek ya. Kita cari predikat dulu seperti biasa. Di situ ada kata spurt, karena ada objeknya di situ the search. Berarti spurt ini adalah verb 2, bukan verb 3. Oke, subjeknya adalah the development. Oke. Kemudian, nah hati-hati teman-teman. With which itu memang mirip kayak conjunction ya. Kenapa saya bilang mirip? Karena memang bentuknya dia conjunction. Tapi kalau kita cek setelahnya nggak ada subjek, nggak ada predikatnya. Nah kalau ada seperti ini jangan dianggap with which itu conjunction ya teman-teman. Nanti kita akan belajar penjelasan mengenai setelah conjunction kok nggak ada subjek predikat itu di hari ke-10 di bab pemendekan anak kalimat. Jadi conjunction subjek predikat itu bisa dipendekkan teman-teman. Nah, salah satu hasil pembedekannya seperti ini. Oke, tapi sorry saya belum memberikan di bab sebelumnya tapi sudah keluar di latihan. Jadi untuk pengetahuan sekilas ya, untuk pengantar materi ke hari ke-10. Jadi with which itu bukan conjunction, teman-teman. Itu pronoun atau kata ganti, ya.
Oke, nah di sebelum titik-titik dan di setelahnya titik-titik itu dua-duanya preposisi. Masih ingat? Kalau setelahnya preposisi itu kita butuh objek untuk dirubah menjadi keterangan sampai kita nabrak preposisi lain. Nggak boleh preposisi ketemu sama preposisi lain, belum ada kata benda. Itu nggak bisa. Jadi harus ada kata benda dulu sebagai object of preposition dari for. Nah sayangnya ABCD itu panjang ya. Nah, di situ berarti kita masukkan aja yang bisa menjelaskan, kita di sini butuhnya kata benda, teman-teman. Yang bisa menjelaskan kata benda itu cuma kata sifat. Ya sudah, kita cari kata sifat sama kata benda. Oke. Yang alpha itu ada kata sifat more accurate tapi ketambahan than di situ. Oke, than itu preposisi juga, teman-teman. Oke. Dia nabrak, kalau for nabrak preposisi belum ada subjeknya nggak bisa. Maksudnya kalau subjek belum ada objeknya, belum ada kata bendanya nggak bisa. Nah, jadi harus ada kata bendanya dulu, baru kita nabrak preposisi lain. Ya, alpha nggak bisa. Kalau yang bravo ada more accurate sundials. Nah, ada kata sifat more accurate menjelaskan kata benda sundials. Ketemu ya? Jawabannya adalah yang bravo. Nah, kalau yang Charlie ada kata benda sundials. Kemudian ada keterangan cara more accurately. Keterangan cara atau adverb of manner itu tidak bisa menjelaskan kata benda, teman-teman. Yang bisa menjelaskan kata benda itu cuma keterangan tempat, kemudian keterangan waktu, kemudian keterangan namanya purpose, yaitu to verb 1 itu. Ya. Jadi cuma itu. Jadi selain itu keterangan cara itu hanya bisa menjelaskan kata kerja, bukan kata benda. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta more accurately, nah nabrak than preposisi lagi ya, tidak ada kata bendanya, delta nggak bisa. Ya, berarti jawabannya yang bravo. Nah, nanti kalau dibaca, the development of mechanical timepieces spurred the search for more accurate sundials with which to regulate them. Kalau diartikan perkembangan dari alat-alat penanda waktu mekanik atau jam, bisa dibilang jam tangan atau jam dinding atau jam digital sebagainya ya, itu mendukung penelitian mengenai atau atas sundials yang lebih akurat. Sundials itu adalah penanda waktu yang menggunakan cahaya matahari, teman-teman. Jadi zaman dulu sebelum ada jam tangan, jam dinding, alat penanda waktu itu manusia atau peradaban itu membuat penanda waktu itu dari sundial itu. Sundial itu banyak sekali jenisnya. Salah satunya yang terkenal itu adalah obelisk. Itu bangunan monumen di, saya nggak tahu Alexandria atau di mana saya lupa. Mesir ya teman-teman. Itu kayak tower yang dia memanjang ke atas. Nah nanti mereka lihatnya jam itu dari bayangannya itu. Nah tapi kan nggak mungkin mau lihat jam harus ke situ dulu. Akhirnya membuat obelis kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi itu yang dimaksud dengan sundial. Salah satunya sundial juga jam pasir. Itu juga sundial seperti itu. Tapi itu bukan buat ngasih tahu waktu ya. Itu hanya untuk memberi waktu seperti itu. Sir, tadi sorry, more Iya. accurate sundials itu berarti adjective plus noun ya itu ya? Betul, Mas. Nah, more-nya itu more-nya menjelaskan accurate ya, artinya lebih, teman-teman. Lebih akurat seperti. Nah, di chat ada yang bertanya, emang more itu nggak perlu than ya, Sir? Jawabannya tidak perlu, teman-teman, ya. Jadi than itu kalau kita mau menambahkan mau menambahkan arti dari siapa atau dari apa. Jadi membandingkannya yang kedua disebutkan. Tapi nggak harus pakai than. Walaupun gandengannya more itu than, tapi nggak harus ada than. Seperti itu. Jadi more-nya itu menjelaskan accurate, teman-teman. Jadi sundial yang lebih akurat kalau diartikan nanti seperti itu. Oke, dapat ya? Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kayaknya makin lama makin sebenarnya memang adverb ini walaupun dia kelas kata yang paling tidak penting ya, teman-teman. Maksudnya saya bilang paling tidak penting karena adverb itu di kalimat bisa muncul berapapun dan dia nggak wajib ada di kalimat, teman-teman. Jadi dia kalimat itu nggak punya keterangan nggak apa-apa. Makanya saya bilang adverb itu adalah kelas kata yang paling tidak penting. Tapi memang karena jenisnya adverb ini banyak sekali, itulah yang kadang membuat kita agak kesusahan kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, yang saya bilang di TOEFL itu kuncinya teman-teman itu bukan teori. Kuncinya adalah hajar latihan sepemahaman teman-teman. Karena teorinya sedikit itu tadi yang saya sudah kasihkan. Nanti tinggal teman-teman mengeksplor
pemahaman teman-teman mengenai teori lewat latihan. Nanti kalau ada kesulitan apapun saya siap membantu teman-teman. Jadi silahkan japri saya ya, dan jangan malu-malu teman-teman. It's free. It's not nggak bayar kok seperti itu. It's free seperti itu. Oke, gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi nih sebelum ke nomor 9? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut ke number 9. Seperti biasa dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama, nggak perlu takut salah, kita belajar. Ada jawaban bravo, dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Ya betul teman-teman, jawabannya bravo. Good job. Jadi cara yang dikerjakannya sama ya, cari predikat dulu. Di situ ada predikat was, subjeknya adalah Manchester. Kemudian kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada penanda predikat lagi. Nah, sama kayak more tadi teman-teman. Most itu gandengannya adalah of, tapi setelahnya most itu nggak ada of sama sekali, adanya in. Ya, jadi more itu nggak harus ada then-nya. Jadi nggak apa-apa pakai then, nggak juga nggak apa-apa, seperti itu. Nah, di sebelum koma itu ada kata benda one time. Ini nggak bisa kita biarkan tetap jadi kata benda karena nanti subjeknya double ya. Ini harus dirubah jadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di sebelumnya. Nah, sayangnya A, B, C, D itu semuanya preposisi, teman-teman. Nah, kalau waktu sama tempat itu ada preposisi-preposisi tertentu khusus untuk mereka. Nah, di sini waktu dia menggunakan time sama kayak time sama kayak apa ya kemarin, time itu sama kayak zaman ya teman-teman. Jadi pakainya adalah at one time. Itu mereka sudah gandeng atau teman udah fix preposisi untuk kata benda time sama kayak jam itu adalah at. Ya, jadi at one time seperti itu. Kalau on itu untuk waktu, on itu diikutinya adalah dengan hari ya, misalkan di hari Minggu saya membantu ibu. On Sundays I help my mom. Jadi on diikuti hari, kalau enggak hari tanggal. Contoh, di tanggal 17 Agustus kita merayakan our Independence Day atau hari kemerdekaan kita. Nanti kalau di Inggris kan on August 17th, we celebrate our Independence Day. Seperti itu. Nah, kemudian ada in juga. Kalau in itu diikuti bulan tanpa tanggal ya. Tanpa tanggal, tanpa hari, tiba-tiba bulan. Kemudian kalau nggak gitu tahun, itu pakainya in. Jadi dari bulan ke atas, misalnya bulan, tahun, dekade, milenium, abad, dan seterusnya, itu pakainya in, teman-teman. Contoh, di bulan Desember kita merayakan hari Natal contohnya ya. Itu nanti kalau di Inggris kan in December we celebrate Christmas seperti itu. Contoh teman-teman. Oke, Pak. Jadi ini itu bulan ke atas seperti itu. Nah, untuk at itu waktu, jadi time, kalau nggak gitu jam. Jadi paling spesifik itu pakainya adalah at. Ya, that's right, jawabannya at, teman-teman. Nanti kalau diartikan pada satu masa atau pada satu waktu, Manchester itu pernah menjadi atau Manchester itu merupakan rumah bagi para pabrik kapas yang paling produktif di dunia. Seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke nomor 10. Dicoba dulu, jangan takut benar ya. 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan. Baik, semuanya menjawab delta. Kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata absorb. Oke, artinya menyerap. Subjeknya adalah all living organisms. Kata bendanya di organismnya ya. Kemudian sudah tidak ada subjek predikat lagi ataupun conjunction. Artinya sentencing nggak ada masalah, sudah lengkap ya teman-teman. Nah kita lihat di situ ini masalahnya di phrasing. Di situ titik-titiknya di setelah predikat itu ada dua kata benda, ada dua objek, ada carbon 14 atau radiokarbon sama their existence, artinya keberadaan mereka atau hidup mereka. Ya, nah ini nggak bisa kita biarkan ada dua objek, double objek. Berarti objek kedua ini harus kita rubah jadi keterangan. Caranya gimana? Sebelumnya kita tambahkan preposisi. Nah sayangnya sama kayak yang tadi ya, di pilihan ganda itu semuanya preposisi teman-teman. Kalau ada seperti ini, mau nggak mau kita harus ada dua cara sih sebenarnya. Bisa mengartikan, bisa mencari kata kunci di soal teman-teman. Kita mengartikan dulu ya dengan cara mengartikan. Yang alpha out itu artinya di luar. Kalau diartikan nanti semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon di luar keberadaan mereka atau di luar hidup mereka. Kan gak enak tuh. Alpha nggak bisa teman-teman. Yang bravo about itu artinya tentang. Kalau dia preposition ya, about juga bisa jadi keterangan artinya kira-kira atau sekitar teman-teman. Tapi kalau nggak mungkin di situ kita masukkan keterangan, nanti objeknya tetap double. Maka preposition artinya tentang. Kita artikan, semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon tentang hidup mereka atau tentang keberadaan mereka. Kan nggak enak tuh. Bravo bukan? Kalau yang Charlie around itu di sekitar, artinya di sekitar. Ya, kita artikan semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon di sekitar hidup mereka atau di sekitar keberadaan mereka. Sedikit make sense, atau kita tahan dulu ya yang Charlie. Kalau yang delta, throughout itu artinya sepanjang atau selama. Nanti kalau diartikan seluruh makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon sepanjang hidup mereka atau sepanjang keberadaan mereka. Nah, itu juga masuk akal. Berarti antara Charlie sama delta. Nah, bedanya gini teman-teman. Yang pertama ya, around diikuti kata benda artinya di sekitar sesuatu itu adalah keterangan tempat nanti. Kalau throughout selama atau ya selama itu nanti dia menjadi keterangan waktu. Seperti itu. Karena nah, untuk mengetahui apakah kita butuhnya keterangan tempat atau keterangan waktu, kita cek kata di soal yang bisa menjadi kata kunci tadi ada kata constantly, artinya secara terus-menerus, yang mana dia menunjukkan durasi atau waktu. Ya sudah berarti kita masukkan yang waktu ya teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Oke, yang Charlie bukan karena bukan tempat tapi waktunya. Nah, nanti kalau diartikan semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon sepanjang hidup mereka atau selama hidup mereka, seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita mengenai kelas kata terakhir yaitu keterangan ya, teman-teman, walaupun tidak terlalu penting dan jarang keluar juga ya untuk adverb ini jarang ditanyakan, tapi ya itu memang dia butuh banyak latihan yang saya bilang tadi. Intinya dinikmati aja, teman-teman. Saya siap membantu ketika teman-teman ada pertanyaan apapun. Nanti kalau saya nggak bisa ya saya bilang saya carikan dulu kayak gitu karena saya juga belajar ya, teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Mister, Boleh. mau nanya yang penggunaan on tadi, Mister, di nomor 9 bisa diulangi? Penggunaan on. Oh ya, sorry, tadi saya belum tulis ya. Jadi beberapa preposition itu punya gandengan masing-masing untuk menjelaskan kata bendanya, yaitu di tempat dan waktu. Jadi keterangan untuk membentuk keterangan tempat dan keterangan waktu menggunakan preposition itu ada gandengannya masing-masing, teman-teman. Sorry, tadi kita ngomongin waktu ya, bukan tempat, sorry. Waktu. Nah, untuk in itu nanti diikuti yang paling umum, general, yang paling luas, teman-teman. Jadi setelahnya in itu bisa diikuti bulan atau month ya, nama bulan ke atas. Jadi bulan, tahun, dekade, abad, kemudian milenium itu pakainya in. Oke. Nah, tapi kalau ada tanggalnya itu kita pakai on. Tanggal atau nama hari ya,
atau minggu. Jadi on itu dipakainya adalah apa tadi? Sorry, yang paling kecil berarti hari ya, berarti day. Kemudian kalau nggak gitu tanggal, date. Kalau nggak gitu minggu. Minggu juga pakainya on, teman-teman. Misalnya di akhir pekan itu kita pakainya on the weekends atau on weekends juga bisa. Setiap akhir pekan on weekends seperti itu. Oke. Kemudian kalau at itu yang paling sempit atau yang paling spesifik. Jadi at itu untuk waktu ya, itu diikuti jam atau hour. Atau kalau nggak gitu ya kata benda time tadi. Time itu juga bisa untuk memberitahu jam, teman-teman. Time, hour itu sama aja. Jadi pakainya at. Seperti itu. Jadi at one time, dan itu one time ya teman-teman, itu expression. At one time itu expression. Di satu masa, itu memang pakainya adalah at. Seperti itu, Mister. Dapat ya? Thank you, Mister. Oke. Nah, terus bagaimana jika peristiwa sejarah, contohnya Perang Dunia Pertama tadi, nah itu bebas. Tapi umumnya pakainya in, teman-teman. Tapi Perang Dunia I tadi contohnya bisa pakai during juga. Bisa pakai apa lagi? During, bisa pakai ya umumnya during atau in atau through misalnya. Itu banyak sekali preposition untuk kata benda karena itu cuma kata benda, teman-teman, nama gitu. Jadi preposisinya bebas. Oke, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Oke, cukup ya. Baik, kalau gitu kita tutup. Thank you so much for having me today, guys. See you next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Terima sir. kasih. Okay, thank you Terima kasih. everyone and have a great day.